Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam renungan online, ibadah online untuk bulan Januari 2022. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami boleh belajar untuk mendengar dan menerima firman-Mu sebagai bagian dari hidup kami yang sangat penting. Biarlah semua itu termeteraikan untuk bukan hanya kami mengerti Tuhan, tapi kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Masuk ke dalam 2022, kami percaya bahwa pelindungan-Mu, penyertaan-Mu akan makin sempurna dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan biarlah firman itu boleh jadi bagian yang sangat penting untuk setiap daripada kami yang mendengar. Bukakan telinga kami, urapi setiap daripada kami, baik yang Kau pakai untuk berbicara maupun yang Kau bawa untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam tahun 2022, di mana perkembangan dari keadaan di dunia pandemi, kalau kita bicara di luar negeri, hari-hari ini adalah penuh dengan surprise ya, sesuatu yang tidak kita harapkan, di mana pandemi masuk ke dalam babak baru, gelombang yang baru. Begitu banyak orang di luar negeri tertular oleh COVID-19 varian Omicron. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melindungi setiap daripada kita yang di Indonesia, dan itu semua bukan karena tanpa sebab, saudara. Maka oleh karena itu kita hari ini akan berbicara mengenai bagaimana tahun 2022 boleh menjadi tahun kemenangan dan tahun pemulihan buat saudara dan saya. Khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kita yang mau menjadi bagian dari kemenangan dan bagian dari pemulihan untuk 2022. Kita lihat bahwa 2 tahun berjalan ini, saudaraku, begitu banyak keterpurukan yang terjadi secara kesehatan, mungkin secara perekonomian, karena aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Dan kita lihat bahwa tidak semua negara mengalami kerugian. Seperti kita tahu bahwa bangsa Indonesia, bangsa kita, hari-hari ini trade surplus atau neraca perdagangan kita menjadi semakin baik karena begitu banyak ekspor bahan dari alam ya, mineral maupun hasil hutan, CPO dan kelapa sawit ya. Semua itu membuat devisa kita menjadi naik, saudaraku. Dan memang secara perekonomian retail untuk ecer, untuk mall, itu semua mengalami penurunan, tapi itu tidak sebanding dengan peningkatan ekspor kita ke luar negeri. Jadi secara perekonomian mungkin bangsa kita juga diberkati Tuhan. Bahkan secara pandemi ini pun kita lihat di luar negeri, di Amerika, di Eropa, begitu banyak orang tertular. Bahkan negara tetangga pun, Singapura, Malaysia, begitu banyak orang tertular. Tapi puji Tuhan, di Indonesia angka penularan tetap rendah, dan kita harapkan dengan protokol kesehatan yang kita jalankan dan dengan doa-doa kita, maka kita akan terlindungi untuk melewati babak ini, dan semua akan menjadi lebih baik dan kembali menjadi normal. Oleh karena itu, biarlah tahun 2022 boleh menjadi tahun kemenangan dan tahun pemulihan untuk saudara dan saya. Mari kita lihat apa yang telah Tuhan tunjukkan, bahwa untuk meraih tahun kemenangan ini, ada satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa dipulihkan oleh Tuhan, yaitu di Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dunia boleh pandemi, dunia boleh gonjang-ganjing, tetapi tetap orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu berbuah dan menghasilkan, dan tidak pernah layu, dan apapun yang terjadi di luaran, karena fokus kita hanya satu, kita mengandalkan Tuhan untuk kehidupan ini. Dan kita akan belajar bagaimana cara mengandalkan Tuhan pada tahun 2022 ini. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama kita ambil dari Raja Yosafat. Saudara tahu Raja Yosafat adalah raja di Yehuda. Kita kalau melihat sejarah dari kerajaan Israel, ketika kerajaan itu jatuh di tangan Rehabeam, anak daripada Salomo. Setelah Salomo pulang kepada Bapa di sorga,
maka Rehabeam menggantikan Salomo. Dan cara memerintah Rehabeam tidaklah sedemikian baik karena dia kurang disukai, bahkan ditentang oleh rakyatnya, sehingga terjadi pemberontakan dan 10 suku dari bangsa Israel itu bagian utara memisahkan diri dari 2 suku yang di bagian selatan. Kalau 2 suku diperintah oleh Raja Rehabeam adalah suku Yehuda, dan ada Yerusalem yang merupakan tempat di mana bangsa Israel suku Yahudi beribadah. Tapi 10 suku di Israel mereka memisahkan diri dan memberontak dan melawan suku Yehuda. Dan Raja Yosafat adalah keturunan dari Raja Yehuda, 2 suku yang di selatan. Dan Raja Yosafat adalah anak dari Raja Asa. Kita tahu bahwa Raja Asa adalah raja yang takut akan Tuhan, dan dia membangun dia membakar semua mezbah bakaran yang bukan untuk Tuhan dan melululantakkan, dan dia hanya takut dan mau beribadah kepada Tuhan saja. Tapi satu hal yang belum dia lakukan semasa dia hidup adalah dia masih membiarkan pelacuran bakti terjadi di seluruh Yehuda. Tetapi ketika Asa digantikan oleh anaknya Raja Yosafat adalah raja yang sangat takut akan Tuhan, dan dia membuat semuanya menjadi lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Raja Yosafat itu ternyata berbesan dengan Raja Ahab. Kita tahu Raja Ahab adalah raja di Israel Utara, raja yang memiliki istri yang bernama Isabel, yang terkenal sangat jahat dan sukanya membunuh pendeta-pendeta Kristen, ya. Mereka satu kelompok dengan Baal, ya, dengan orang pemuja Baal, dan bahkan mereka itu mau membunuh semua pengikut Tuhan. Dan oleh karena itu Raja Ahab terkenal dengan raja yang sangat jahat, sangat keji, tetapi berbesan dengan Raja Yosafat. Dan ini, saudaraku, membuat akhirnya ketika Raja Yosafat diajak oleh Raja Ahab untuk bersama-sama berperang melawan musuh, melawan bangsa Asyur, ya. Tetapi karena Raja Yosafat adalah raja yang taat kepada Tuhan dan raja yang sangat mengandalkan Tuhan, Raja Yosafat berkata kepada Raja Ahab, "Baiklah, aku mau kalau engkau memanggil pelihat atau nabi Tuhan yang bisa memberikan gambaran apakah kita boleh berperang atau tidak." Dan kita semua tahu bahwa zaman dahulu tidaklah sama seperti sekarang. Kalau dulu orang ingin tanya kepada Tuhan, mereka tidak berdoa sendiri, tetapi mereka melalui nabi, melalui pelihat, mereka minta mereka untuk mendoakan. Karena tirai bait Allah belum terbelah menjadi 2, sehingga untuk bisa menghadap kepada Tuhan hanyalah nabi. Tapi hari-hari ini, saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus kematian Yesus yang kayu salib telah membelah tirai menjadi 2, sehingga saudara dan saya dengan urapan Roh Kudus yang Tuhan meteraikan karena iman kita kepada Tuhan, kita bisa langsung ketemu Tuhan, kita bisa langsung berdoa dan tanya kepada Tuhan. Kalau hari-hari itu, saudaraku, raja atau pejabat atau orang penting mereka semua kalau ingin tahu mereka tanya kepada nabi. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka memanggil nabi-nabi itu, banyak nabi-nabi itu berbohong, saudaraku. Karena apa? Mereka ingin menyenangkan hati raja, karena mereka tahu Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat. Ketika mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka Raja Ahab bisa membunuh mereka. Dan mereka mengatakan sesuatu yang bukan dari Tuhan, tetapi hal-hal yang menyenangkan telinga manusia. Dan Raja Yosafat tidak percaya begitu saja, dan akhirnya dia memanggil Nabi Mika. Nabi Mika adalah nabi yang dipakai Tuhan, yang menulis kitab Mika, dan dia pertama mengatakan oke, tidak apa-apa, tetapi akhirnya dia mengatakan kejujuran bahwa mereka akan kalah. Tetapi Raja Ahab tetap berhasil meyakinkan Raja Yosafat untuk maju bersama-sama dengan perang dengan menggunakan trik manusia, yaitu apa? Raja Ahab menyamar menjadi panglima tentara biasa, menjadi tentara prajurit biasa, dan Raja Yosafat yang menyamar menjadi raja itu ternyata malah dikepung. Tetapi ketika Raja Yosafat terkepung, Raja Yosafat mengatakan, "Aku bukanlah Raja Israel, tapi aku adalah Raja Yehuda." Maka musuh melepaskan dia karena mereka tidak punya masalah dengan bangsa Yehuda. Tetapi Raja Ahab yang menyamar menjadi prajurit biasa tetap terkena anak panah dan akhirnya mati karena peperangan itu. Dan itu sebabnya ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan matematika. Mungkin secara matematika Raja Ahab menghitung tentara Israel dan tentara Yehuda, 12 suku akan sanggup mengalahkan musuh. Tapi apa yang terjadi? Di Ramot Gilead mereka
kalah. Dan bahkan Raja Ahab mengalami kematian, saudaraku. Dan Yosafat pulang ke negaranya. Dan ketika itu tidak lama kemudian ternyata bangsa Yehuda dikepung oleh musuh. Dan akhirnya Yosafat ketakutan. Di 2 Tawarik 20 ayat 15-17 dikatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan. Jadi Raja Yosafat karena ketakutan dia memanggil nabi Tuhan, dia memanggil pelihat untuk membantu dia mengatasi segala permasalahan karena dia sangat gentar, musuh begitu besar. Dan apa yang terjadi? Dikatakan, janganlah kamu takut, firman Tuhan mengatakan, dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki perdakian Sis, dan kamu akan mendapatkan mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi saudara, kita lihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan seperti Raja Yosafat, sebelum maju berperang, sebelum musuh menyerang, sebelum mengambil tindakan, dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawabannya dan pembelaannya dan penyertaannya dan perlindungannya. Demikian pula hari-hari ini saudaraku, ketika kita bingung bagaimana kita menghadapi situasi ke depan, ketika perekonomian kelihatannya masih belum pulih, ketika bisnis kita masih belum lancar, ketika sakit penyakit membuat kesehatan kita belum pulih kembali, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan hanya memakai logika manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tanya langsung kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bisa bertatap muka dengan muka kepada Tuhan dan melalui doa-doa kita, dan kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Dan untuk mengandalkan Tuhan saudaraku, ada beberapa hal yang kita harus camkan. Karena kalau misalnya banyak dari kita mungkin mengerti ya bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan, tetapi cara untuk mengandalkan Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus menjaga pikiran kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita. Karena hati adalah pusat pikiran, pusat perasaan, dan pusat kehendak kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan dengan sangat mudah tercemar. Hari-hari ini saudaraku, begitu banyak berita hoax, begitu banyak berita-berita yang membuat ketakutan, terutama masalah sakit penyakit, di mana ketika penyakit itu menyerang, tidak ada obatnya, dan begitu banyak orang meninggal, dan begini dan begitu. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita selalu membaca hal-hal yang demikian, maka kita akan dipenuhi oleh rasa ketakutan, maka kita akan dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Begitu pula dengan dampak yang terjadi di luar negeri. Hari-hari ini kita tahu secara perekonomian mereka semua terpuruk, bahkan banyak negara mengalami kebangkrutan, di mana hal itu membuat akhirnya mereka merasa seperti hopeless, tidak punya harapan untuk ke masa depan. Dan itu membuat hati kita tercemar ketika kita terlalu banyak mendengar hal-hal seperti itu. Kita harus menjaga hati kita. Karena apa? Dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka hati yang kurang baik itu akan memancarkan kehidupan yang kurang baik. Demikian pula ketika Yosafat berkumpul dengan Ahab, Yosafat harus betul-betul menjaga hatinya, harus betul-betul tetap fokus kepada Tuhan, karena cara berpikir Ahab yang sedemikian jahat, sehingga ketika dia memanggil nabi-nabi pelihat itu tidak mau mengatakan yang sesungguhnya, tapi mereka hanya berusaha menyenangkan hati Ahab. Dan kalau Yosafat tidak menjaga hatinya, maka dia akan merasa tertipu, karena kelihatannya hamba Tuhan yang mengatakan harus begini, harus begitu, tapi ternyata hamba Tuhan itu hanya menyenangkan telinga. Tetapi ketika seseorang yang tulus hatinya mendengar hal-hal yang negatif, maka hatinya bisa ikut menjadi tercemar. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di Mazmur 1 ayat 1-3, kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa, kita tidak boleh menuruti nasihat orang fasik, kita tidak boleh duduk di kumpulan pencemooh, karena hal-hal itu membuat kita tidak bisa baik dan fokus kepada Tuhan. Tetapi kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, supaya apa? Supaya kita tetap berbuah, tidak layu, tidak kering. Meskipun musim panas, meskipun terik matahari seperti hari-hari ini, meskipun pandemi membuat perekonomian kurang bagus, pandemi membuat
sakit penyakit banyak merajalela, tetapi tetap Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah pada musimnya. Demikian Tuhan mau kita fokus dan mengandalkan kepada Tuhan. Dengan yang pertama adalah kita menjaga hati kita. Kedua, kita fokus kepada pikiran kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, kita semua memikirkan itu. Kenapa, saudaraku? Karena semua yang kelihatan itu terjadi dari yang tidak kelihatan. Ketika Allah berfirman, firman itu tidak kelihatan, saudaraku, tetapi terciptalah sorga dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa, kalau Tuhan menciptakan sorga dan bumi dari firman-Nya, manusia menciptakan realita kehidupan dari apa yang kita perkatakan, dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Kita tahu bahwa seorang arsitek ketika dia menggambar sebuah blueprint bangunan, itu semua adalah berasal dari ide yang ada dalam pikirannya. Dan ide yang ada dalam pikirannya dituangkan menjadi blueprint, menjadi gambar. Gambar itu lalu dipakai oleh kontraktor untuk membangun bangunan. Jadi bangunan saudara yang saudara tempati, bangunan saudara yang lihat, bangunan tinggi, semua itu asalnya adalah dari yang tidak kelihatan, yaitu dari pikiran. Oleh karena itu pikiran saudara dan saya sangatlah penting, saudaraku. Jadi cara kita untuk mengandalkan Tuhan adalah menjaga hati kita. Supaya apa? Pikiran yang keluar dari kehidupan kita adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, semua itu harus kita pikirkan. Mulailah tahun 2022 ini dengan memikirkan bahwa ini akan menjadi tahun kemenangan saudara. Ini akan menjadikan tahun pemulihan saudara. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang saudara mau rencanakan untuk saudara lakukan yang dari Tuhan untuk tahun 2022 ini. Maka semua itu akan menjadi kenyataan. Itu adalah satu bagian di mana kita cara untuk mengandalkan Tuhan. Bagian yang kedua adalah kita harus melekat pada Yesus. Gambarannya adalah melekat pada Yesus ini saya ambil dari Mazmur ya. Kitab Mazmur 91 ya, ayat favorit di mana kita semua tahu ayat perlindungan ketika kita merasa ketakutan, ketika malapetaka menghampiri kita, kita ingin memakai ayat ini sebagai ayat emas kita. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Mazmur 91 ayat 9 sampai 14. Dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat. Nah, dikatakan sungguh hatinya melekat atau kasak kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal, bahasa Ibrani yada, namaku. Nah, dua hal ini saudaraku, kita melekat. Karena kita melekat, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya. Jadi ayat ini akan terpenuhi ketika kita melekat. Gambarannya melekat itu seperti kalau pohon anggur itu, pokok anggur itu melekat pada pohonnya, maka dia akan berbuah. Kalau kita bicara tokoh Alkitab, kita lihat Daud, bagaimana Daud begitu melekat sama Tuhan. Ketika dia mengalami begitu banyak permasalahan dalam kehidupannya, dia tetap melekat kepada Tuhan. Sehari dia memuji Tuhan 7 kali, saudaraku. Dia selalu mencari Tuhan. Malam hari dia selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia selalu memuji-muji Tuhan. Pada pagi hari dia bangun, meskipun kondisinya tidak baik, tapi dia tetap melekat pada Tuhan. Saudara dan saya, untuk kita bisa mengandalkan Tuhan, saudara, kita harus melekat sama Tuhan. Seperti pohon anggur, di mana anggur itu tidak akan keluar, pohon itu tidak akan berbuah ketika tidak melekat pada pokoknya. Dan saudara dan saya, untuk kita bisa memiliki pikiran Kristus, untuk kita bisa memiliki kemenangan dan pemulihan, kita harus melekat sama Tuhan. Ketika Daud melekat sama Tuhan, banyak hal yang Daud lakukan adalah karena Tuhan yang memberitahu. Contoh,
ketika Daud pulang dari berperang dan dia kembali ke Siklak di tempatnya, ternyata apa yang terjadi saudaraku? Siklak telah dibakar, semua dijarah oleh musuh dan semua diangkat oleh bangsa Amon, dan istrinya, anak mereka semua diangkat, dan tentara daripada Daud, rakyat Daud yang ikut berperang, mereka semua hendak melempari Daud dengan batu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan dan meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dengan apa saudaraku? Dengan bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus kami lakukan? Dan Tuhan memerintahkan Daud untuk mengejar musuh, untuk merampas kembali. Dan dia melakukan itu, dan akhirnya semua sitaannya, semua yang disita, semua bisa kembali tanpa satu pun yang kurang. Dan gambarannya kenapa kita harus melekat hari-hari ini saudaraku? Kita tidak mau seperti Raja Yosafat ketika ketika memanggil pelihat nabi, dan pelihat nabi tidak berkata hal yang dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka hanya ingin menyenangkan hati manusia. Hari-hari ini saudaraku, ketika kita ingin melakukan sesuatu karena kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita bertanya kepada hamba Tuhan, kepada orang lain, kita tidaklah pasti bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita melekat kepada Yesus. Maka Tuhan di Yesaya 54 mengatakan, aku akan membuka telingamu seperti telinga seorang murid pada pagi hari. Karena apa? Karena Tuhan yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan saudara dan saya, rindu untuk selalu memberikan pertolongan, memberikan penghiburan dengan berkata-kata kepada saudara dan saya. Tapi seringkali kita kurang peka, kita kurang bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena cara berkomunikasi kita yang mungkin kurang benar. Misalnya kalau kita telepon, selalu ketika kita mengatakan halo, kita menunggu dari pihak lainnya untuk menjawab, dan kita melanjutkan pembicaraan kita. Tapi seringkali dalam komunikasi kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa, kita hanya mengatakan keinginan kita hanya mengatakan masalah kita hanya menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita, tanpa kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, ini sesuatu yang harus kita pelajari. Ketika Tuhan mengatakan kita harus melekat, dikatakan melekat dan intim. Intim itu gambarannya yada. Yada itu kita lihat di Kejadian 4 ayat 1. Dikatakan Adam yada Hawa. Adam menghampiri Hawa. Dan akhirnya mereka melahirkan anak Kain. Karena apa? Karena keintiman itu. Jadi gambarannya adalah kita melekat sama Yesus. Itu gambarannya keintiman seperti suami dan istri. Jadi suami istri itu diharuskan intim seperti Kristus dengan jemaat. Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Jadi ketika kita tidak memiliki keintiman dengan pasangan kita seperti yang Tuhan mau, maka seringkali dalam keluarga juga menjadi satu permasalahan, bahkan perceraian, ya, kehancuran dalam keluarga dikarenakan suami dan istri tidak mengalami keintiman. Demikian pula kekristenan, ketika kita tidak melekat dan mengalami keintiman dengan Tuhan, kita bisa mengalami banyak masalah. Karena apa saudaraku? Karena iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, selalu mencari mangsa, berusaha untuk mencari sesuatu manusia yang bisa diterkam. Dan ketika kita tidak melekat dengan Tuhan, maka kita akan sangat beresiko untuk diterkam, untuk mengalami masalah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita mau belajar untuk intim, kita belajar mendengar suara Tuhan. Pertama, kita akan melihat Daud 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Jadi Daud selalu dalam kehidupannya, dia selalu mengingat akan Tuhannya. Pertama. Kedua, ketika pagi hari saudara dibangunkan. Seringkali kita kalau pagi tahu-tahu dibangunkan. Itu berarti apa? Berarti Tuhan itu ingin berbicara kepada saudara. Jangan saudara tidur lagi, tetapi bangun saudara. Saudara doa, saudara renungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuka telinga saudara. Tuhan akan berbicara kepada saudara, dan kita akan belajar untuk melekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kita menjaga hati kita fokus pikiran kita seperti pikiran Kristus, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tahun 2022 ini. Kedua, kita harus melekat dengan Yesus, karena hanya dengan melekat dengan Yesus kita akan bisa mendengar suara Tuhan, kita akan bisa lebih lagi dalam mengandalkan Tuhan untuk menghadapi semua kehidupan yang kita jalani. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi semua yang telah terjadi. Kita tahu bahwa banyak kesedihan, banyak kehancuran terjadi ketika pandemi ini berlangsung mulai dari tahun lalu, saudaraku, sampai tahun ini. Begitu banyak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mengalami fatalitas,
mereka terkena penyakit COVID dan mereka pulang ke rumah Bapa. Bahkan mereka mengalami permasalahan sampai hari ini belum bisa pulih. Dan seringkali saudaraku, ketika kita tidak menyikapi semua kehidupan dengan baik, maka semuanya akan menjadi batu sandungan untuk saudara dan saya. Tetapi ketika kita menyikapi semuanya dengan baik, maka di Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi semua yang kita hadapi, hal-hal yang begitu menyulitkan, begitu menyakitkan terkadang, itu adalah ujian, saudaraku. Kita semua tahu bahwa ujian itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalau anak lagi sekolah ya ngomong saya tidak mau ngambil ujian, maka dia tidak akan lulus. Kalau tidak lulus ya tahun depan dia akan mengulang lagi. Dia harus menyelesaikan ujian itu, karena ujian itu tidak bisa dihindari. Sesuatu yang harus dijalani. Ketika kita melihat pandemi ini sebagai suatu ujian dari kehidupan kita, maka pilihan ada dua. Satu, kita lari dari ujian ini, atau kita menghadapi ujian ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kalau sikap kita benar, kita anggap ini sebagai suatu ujian. Ujian ini akan membuat kita menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sama seperti bayi mulai belajar untuk merangkak. Kalau dia merangkak, dia jatuh, dia tidak berani nyoba lagi, dia tidak akan bisa berdiri, bahkan dia tidak bisa berjalan maupun berlari, melompat. Tetapi kalau dia terus menghadapi pencobaan, jatuh, sakit, nangis, berdiri, jalan, nangis, jatuh, sakit, lari, lompat, dia akhirnya bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sempurna, yang tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah Tuhan kita ingin saudara dan saya mempunyai sikap hati yang benar terhadap semua masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika kita punya sikap hati yang benar, menganggapnya sebagai ujian yang akan membuat kita mengalami ketekunan. Juga di Roma 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi sangat penting saudaraku untuk mengalami, ketika kita mengalami hal seperti pandemi ini, kesengsaraan, kita punya sikap hati yang benar, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang lulus. Dan tahun 2022 ini adalah tahun kemenangan, di mana akan terjadi pemulihan, akan terjadi kemenangan. Meskipun pandemi mungkin belum selesai, karena tidak ada orang tahu kapan selesainya. Kalau kita lihat kembali 100 tahun yang lalu, ketika terjadi wabah flu di Eropa, itu memakan waktu sampai 5 tahun, sampai akhirnya semua menjadi normal kembali. Kita tidak tahu berapa lama COVID-19 ini akan menjadi normal, tetapi kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan Tuhan kita, ketika kita mengandalkan Dia, maka Tuhan kita akan membuat tahun ini menjadi tahun kemenangan buat saudara dan saya. Tahun pemulihan buat saudara dan saya. Bisnis yang hancur dipulihkan, keluarga yang bermasalah dipulihkan, perekonomian yang tidak baik diberkati, dipulihkan, bahkan kesehatan yang kurang sempurna akan disembuhkan, disempurnakan. Tetapi ada satu hal, sikap hati yang penting adalah kita tidak boleh kepahitan. Kita harus melupakan apa yang tidak bisa dirubah. Kita harus fokus pada apa yang ada. Kita harus berdoa. Kita harus tidak terlalu khawatir, karena seringkali ketika terjadi penularan COVID, semisal saudara A tertular dari saudara B, karena saudara A dan B diundang oleh saudara C, maka saudara A kepahitan terhadap saudara B dan juga kepahitan terhadap saudara C. Oh, gara-gara kamu mengundang saya. Oh, gara-gara kamu yang kena COVID. Saudara, lupakan semua kepahitan itu. Ampuni saudaramu. Karena apa? Tidak ada satupun dari kita ya yang mungkin dengan sengaja ingin menularkan COVID kepada orang lain. Percaya saja, itu semua terjadi karena si jahat berusaha merusak hubungan di antara manusia, berusaha merusak pikiran kita. Kalau kita tidak menjaga hati, kalau sikap hati kita tidak benar, kita akan kepahitan. Kita akan merasa
gara-gara kamu, gara-gara ini. Sehingga apa? Akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Saudaraku ingin mengalami pemulihan dalam tahun 2002. Saudara ingin mengalami kemenangan dalam tahun 2022. Saudara harus menutup 2021. Meninggalkan apa yang dahulu. Dan kita fokus maju ke depan. Bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Dia. Kita harus jaga hati dan pikiran. Kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus ramah terhadap sesama dan mau mengampuni. Mau mengampuni. Mau mengampuni, saudaraku. Apapun yang terjadi, ampuni, maafkan, seperti Yesus telah mengampuni saudara dan saya. Mari kita melangkah mulai bulan Januari di tahun 2022 untuk meraih kemenangan yang Tuhan sediakan, untuk mendapatkan pemulihan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya, dengan mengandalkan Tuhan, dengan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dengan melekat kepada Yesus, dan dengan mempunyai sikap hati yang benar terhadap semua yang terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan setiap daripada kita bahwa janji-Mu ya dan amin, dan Kau telah menyediakan kemenangan. Kau telah melakukan pemulihan di tahun 2022 ini untuk setiap daripada kita yang melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kita betul-betul mengandalkan Engkau dengan menjaga hati dan pikiran kita, dengan melekat kepada Yesus, juga dengan memiliki sikap hati yang benar dan mau mengampuni orang-orang yang kita anggap melukai kita dan bersalah kepada kita. Dan oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu akan menjadikan kami semua tahun 2022 ini menjadi tahun kemenangan kami, menjadi tahun pemulihan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bangkrut Engkau angkat kembali, Engkau berikan terobosan-terobosan baru, Engkau berikan perekonomian yang baik seperti bangsa Indonesia yang Kau berkati secara luar biasa hari ini. Maka setiap daripada kita juga akan menikmati berkat-berkat daripada-Mu mulai hari ini Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami percaya kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.